masuk pada pembahasan mengenai kekristenan di Nusa Tenggara Timur pastinya. Kita akan masuk pada pokok pembahasan. Dengan poin pertama kita akan membahas tentang awal perkembangan Injil di Nusa Tenggara. Masuknya Injil di Nusa Tenggara ini dimulai pada abad ke-16 ketika bangsa Portugis tiba di wilayah Solor. Bersamaan dengan kedatangan tersebut, Portugis membawa para misionaris Katolik dari Ordo Dominikan pastinya untuk menyebarkan agama Kristen kepada masyarakat setempat. Solor kemudian menjadi pusat pertama penyebaran agama Katolik di Nusa Tenggara ya, karena letaknya yang cukup strategis dan menjadi tempat persinggahan penting bagi Portugis. Di Solor, Portugis membangun sebuah benteng yang berfungsi sebagai pusat pertahanan, pusat perdagangan, serta sebagai pusat kegiatan gereja Katolik. Benteng tersebut dijadikan tempat tinggal para pastor Dominikan dan pusat pelayanan rohani bagi masyarakat sekitar. Selain sebagai tempat perlindungan, benteng Solor juga menjadi pusat pengaturan kegiatan misi Katolik di wilayah Nusa Tenggara. Dari tempat inilah para misionaris mulai melakukan perjalanan ke Flores, Adonara, Lembata, Larantuka, dan juga Timor untuk memperkenalkan agama Kristen kepada masyarakat setempat. Para misionaris Katolik mulai mengajarkan doa-doa gereja, memperkenalkan tata ibadah Katolik, membaptis masyarakat, dan juga memberitakan ajaran tentang Yesus Kristus. Penyebaran Injil pada masa itu sangat mudah diterima oleh masyarakat pesisir pastinya, karena mereka lebih sering berhubungan dengan orang Portugis karena melalui perdagangan itu sendiri. Sementara itu masyarakat pedalaman masih sangat kental dengan mempunyai adat istiadat dan kepercayaan nenek moyang, sehingga perkembangan Kristen di daerah pedalaman berlangsung lebih lambat. Pada tahun 1556, Pater Antonio Caveira yang merupakan anggota Ordo Dominikan berhasil membaptis sekitar 5.000 orang wilayah Timor, Flores, dan juga Larantuka. Peristiwa ini menjadi salah satu awal penting berkembangnya agama Katolik di Nusa Tenggara Timur. Selain para pastor, saudara Portugis juga ikut membantu penyebaran agama Kristen dengan membaptis beberapa penduduk setempat. Pelayanan para misionaris tidak hanya berfokus pada pemberitaan Injil saja, tetapi juga pada pembentukan kehidupan jemaat Kristen yang baru berkembang. Untuk memperkuat perkembangan gereja, para pastor Dominikan mengirim 2 orang pemuda pribumi ke Malaka untuk memperoleh pendidikan Kristen. Setelah kembali ke daerah asalnya, mereka diharapkan dapat membantu pelayanan gereja dan mengajarkan agama Kristen kepada masyarakat setempat. Selain itu, Portugis juga mulai mendirikan sekolah-sekolah sederhana untuk mendukung perkembangan iman masyarakat Kristen di wilayah Solor dan juga Flores. Perkembangan agama Katolik di wilayah Flores dan Solor ini cukup kuat karena hubungan Portugis dan masyarakat setempat berlangsung dalam waktu yang lama. Beberapa raja lokal juga menjalin hubungan kerjasama dengan Portugis sehingga pengaruh Katolik semakin berkembang. Pengaruh Portugis kemudian terlihat dalam penggunaan nama Portugis, tradisi gereja Katolik, dan berkembangnya komunitas Kristen di wilayah Flores dan Solor pada saat itu. Pada akhir abad ke-16, jumlah orang yang telah dibaptis diperkirakan mencapai sekitar 25.000 jiwa, dan pusat kegiatan gereja tetap berada di benteng Solor. Di sekitar benteng tersebut juga terbentuk perkampungan masyarakat Katolik pribumi yang memiliki gereja sendiri walaupun ibadah masih menggunakan bahasa Portugis. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang gereja di NTT sampai penyerahan kepada GPI. Jadi, awal perkembangan gereja di NTT berkaitan dengan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Awalnya Portugis datang dan membawa ajaran agama Katolik. Namun setelah Belanda datang melalui VOC, mereka datang dan menguasai beberapa wilayah di NTT. Pengaruh Portugis mulai berkurang pada saat itu. Belanda mulai membawa ajaran Protestan dan membangun gereja dan daerah-daerah yang mereka kuasai. Pada masa VOC, gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan rohani, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Nah, gereja dipakai untuk membantu memperkuat kekuasaan Belanda di wilayah jajahannya. Karena itu, perkembangan gereja saat itu juga berhubungan dengan kepentingan politik dan ekonomi kolonial. Penyebaran agama Protestan di NTT berjalan cukup lambat pada saat itu. Hal itu dikarenakan beberapa faktor, yaitu kurangnya tenaga pelayanan,
kondisi wilayah yang sulit dijangkau serta masyarakat yang masih sangat kuat memegang adat dan kepercayaan tradisional mereka. Walaupun begitu, gereja tetap berkembang melalui pendidikan dan pengajaran agama. Guru-guru Injil dan pendeta mulai hadir dan memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat di beberapa daerah. Selain itu, gereja di NTT juga menghadapi berbagai konflik. Konflik yang terjadi bukan hanya tentang konflik agama, tetapi juga konflik politik dan budaya. Nah, salah satu konflik yang menonjol pada saat itu adalah persaingan antara Portugis yang membawa ajaran Katolik dan juga Belanda yang membawa ajaran Protestan. Persaingan ini juga mempengaruhi kehidupan masyarakat di timur dan di daerah sekitarnya. Di sisi lain, masyarakat lokal juga mengalami pergumulan karena adanya perbedaan antara ajaran Kristen dan adat istiadat yang sudah diwariskan turun-penurun. Nah, banyak masyarakat yang belum menerima ajaran Kristen karena mereka masih mempertahankan tradisi leluhur mereka. Ya, saya akan lanjut penjelasan dari Anjani mengenai gereja di Nusa Tenggara Timur sampai ke penyerahan ke GPI. Nah, teman-teman, memasuki abad ke-19, yaitu sekitar tahun 1800-an, perkembangan gereja di Nusa Tenggara Timur dan Timur Timur mulai mengalami perubahan yang lebih teratur, di mana setelah VOC dibubarkan itu, pelayanan gereja dilanjutkan oleh lembaga jending Belanda. Nah, para jendeling datang untuk melakukan penginjilan secara lebih serius dan terorganisir. Mereka tidak hanya memberitakan Injil, tetapi juga mendirikan sekolah, mengajarkan membaca dan menulis, mendirikan sekolah, mengajarkan membaca dan menulis, serta memberikan pendidikan agama kepada masyarakat. Kehadiran sekolah-sekolah Kristen memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Nah, teman-teman, pada masa ini juga jumlah jemaat Kristen mulai bertambah dan kehidupan gereja semakin berkembang. Gereja tidak hanya berperan dalam bidang kerohanian, tetapi juga dalam bidang sosial dan pendidikan. Para jendeling juga mulai mempelajari bahasa daerah agar pelayanan mereka lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Melalui pendekatan tersebut, hubungan antara gereja dan masyarakat menjadi lebih dekat. Secara keseluruhan, perkembangan gereja di Nusa Tenggara Timur berlangsung melalui proses yang sangat panjang dan penuh dengan tantangan. Kedatangan Portugis dan Belanda membawa pengaruh besar terhadap penyebaran agama Kristen di wilayah tersebut. Walaupun menghadapi berbagai konflik, baik konflik agama, budaya maupun politik, gereja tetap berkembang melalui pelayanan penginjilan, pendidikan, dan pembinaan jemaat. Selanjutnya tentang perkembangan kekristenan Protestan di Nusa Tenggara Timur. Gereja Protestan di Indonesia atau disingkat dengan GPI melihat jemaat bertumbuh pesat dan organisasi lokal itu semakin menguat. Karena itu, pemimpin pusat dan perwakilan daerah melakukan perundingan. Setelah melalui berbagai perundingan yang panjang, Gereja Masehi Injili di Timor atau disingkat dengan GEMIT resmi berdiri pada tanggal 31 Oktober 1947 dengan wilayah pelayanan yang mencakup Timor, Flores, Alor, Pantar, Rote, Sabu, dan Sumbawa. Selama tahun 1947 sampai 1950, gereja ini belum sepenuhnya mandiri karena jabatan ketua sinode masih dipegang oleh pendeta dari Belanda dan biaya kehidupan gereja masih ditanggung oleh pemerintah. Tetapi pada tahun 1950, pendeta JLCH Abineno menjadi ketua sinode pertama dari Indonesia sekaligus menandai berakhirnya dukungan finansial pemerintah. Dengan demikian, GEMIT benar-benar berdiri sendiri. Dalam perjalanan sejarahnya, GEMIT mengalami pertumbuhan anggota yang pesat. Dari sekitar 200.000 orang pada tahun 1948 menjadi lebih dari 1 juta orang pada 1997.
Pertumbuhan yang pesat ini dipengaruhi oleh dinamika politik pada tahun 1965, serta gerakan kebangunan rohani yang berlangsung pada tahun 1965 sampai 1969. Masa gerakan roh ditandai dengan pengakuan dosa, pertemuan doa, dan kesaksian mukjizat yang semula menimbulkan kekhawatiran karena digerakkan oleh kaum awam, namun kemudian diakui sebagai bagian penting dari pertumbuhan iman jemaat. Secara keseluruhan, berdirinya Gemit mencerminkan keinginan kuat umat Kristen di NTT untuk memiliki gereja yang mandiri dan bebas dari kolonial Belanda.